Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Rizky Wahyudi. Hari ini kita akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6, yakni keamanan komputer. Langsung saja kita simak videonya. Pendahuluan. Komputer telah menjadi bagian kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi menjadikannya semakin memanjakan pemakainya. Akibatnya, komputer tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Benda ini telah menjadi roh pada setiap gerak manusia. Namun, pada sisi tertentu, komputer bisa menjadi ancaman. Ancaman itu timbul ketika ketergantungan terhadap komputer semakin nyata dan mutlak, sehingga peluang kejahatan timbul dari pemakaian komputer. Serangan terhadap komputer terjadi dengan modus yang sangat bervariasi dan tingkat kerugian yang sangat tak terhitung jumlahnya. Contoh, duplikasi website internet banking yang bisa menampung username dan password nasabahnya oleh pihak lain. Kasus penyerangan situs KPU dalam pemilu legislatif 2004, pelakunya adalah seorang yang masih sangat muda. Dengan demikian, keamanan komputer menjadi penting bersamaan dengan munculnya ancaman terhadap pemakaian komputer dengan segala bentuknya. Keamanan. Kata aman dapat didefinisikan sebagai aman dari serangan atau kegagalan. Membentuk kata keamanan dapat diartikan sebagai keadaan aman dan ketenteraman. Kata security mengandung berbagai arti, yaitu sesuatu yang bernilai berharga, jaminan, dan kepastian. Keamanan menjadi sebuah kebutuhan pokok. Baru menjadi perhatian besar ketika ancaman keamanan dirasakan oleh pemilik atau orang yang bersangkutan. Akibatnya, perencanaan kebutuhan keamanan menjadi sesuatu yang khusus. Definisi keamanan komputer. Keamanan komputer merupakan kebutuhan mendesak bagi organisasi atau perusahaan yang menyelenggarakan pengolahan data elektronik atau PDE secara sistematis dan profesional. Menurut John Dewar, dalam bukunya An Analysis of Security Incidents on the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Tujuan untuk meyakinkan, yang pertama ketersediaan, yang kedua keutuhan, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat akuntabilitas, yang kelima jaminan atau kepastian. A. Ketersediaan. Ketersediaan adalah persyaratan untuk menjamin sistem bekerja dengan cepat dan pelayanan tidak ditolak bagi pemakai yang berhak. Tujuan ini melindungi ancaman dari 1. Yang bermaksud atau kecelakaan melakukan penghapusan data atau melakukan hal lain yang mengakibatkan penolakan pelayanan atau data. Yang kedua, berusaha memakai sistem atau data untuk tujuan yang tidak diotorisasi. B. Keutuhan. Keutuhan data. Data tidak berubah karena akses tidak sah ketika penyimpanan, proses, atau ketika pengangkutan atau pemindahan. Keutuhan sistem. Kualitas sistem ketika melakukan fungsi yang diinginkan dalam keadaan tidak terhalang dan bebas dari manipulasi yang tidak sah. Keutuhan merupakan yang penting dalam tujuan keamanan setelah ketersediaan. C. Kerahasiaan. Kerahasiaan adalah persyaratan yang menunjukkan bahwa informasi tidak dibuka oleh orang yang tidak berhak atau tidak diotorisasikan. D. Akuntabilitas. 1. Ditunjukkan untuk level perorangan. 2. Akuntabilitas adalah persyaratan aksi intensitas yang tidak bisa dilacak secara unik terhadap intensitas itu. Yang ketiga,
menjadi persyaratan kebijakan organisasi dan secara langsung mendukung pencegahan penolakan, isolasi kesalahan, pendeteksian penyusupan, recovery, dan tindakan hukum. Jaminan atau kepastian. Yang pertama, untuk memantapkan 4 tujuan yang dicapai. Yang kedua, merupakan dasar untuk meyakinkan bahwa ukuran keamanan secara teknik dan operasional bekerja dengan baik dalam melindungi sistem dan pemrosesan informasi. Yang ketiga, jaminan merupakan sesuatu yang penting karena tanpa hal ini tujuan tidak akan dicapai. 4 tujuan tersebut akan menemui tujuannya dengan tepat dan spesifik bila fungsionalitas yang ada diterapkan dengan benar. Yang kedua, terdapat perlindungan terhadap kesalahan oleh pemakai atau perangkat lunak. Yang ketiga, terdapat penahanan untuk penetralisasi atau bypass yang sengaja. Keterkaitan tujuan keamanan komputer. Penjelasan gambar. Yang pertama, keberhasilan tergantung pada keutuhan, sehingga jika keutuhan dalam awal sistem hilang, maka tidak ada lagi harapan yang masuk akal bahwa mekanisme keberhasilan masih valid. Yang kedua, keutuhan tergantung pada kerahasiaan, sehingga jika keberhasiaan hilang atas informasi, maka mekanisme keutuhan kemungkinan besar telah ditembus. Yang ketiga, ketersediaan dan akuntabilitas tergantung pada kerahasiaan dan keutuhan, sehingga jika kerahasiaan hilang untuk informasi tertentu, mekanisme yang diterapkan untuk tujuan ini dengan mudah ditembus, bypass. Dan jika keutuhan hilang, maka kepercayaan dalam validitas mekanisme penerapan pada tujuan ini juga telah hilang. Yang keempat, semua tujuan itu memiliki hubungan interdependensi dengan sesuatu jaminan. Fungsi. Lingkup kerja keamanan komputer mencakup aspek yang sangat luas, seluas studi komputer yang mencakup semua aspek kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Keamanan komputer mencakup atas keamanan fisik, keamanan HW, keamanan SW, keamanan jaringan, keamanan personel, hukum, dan etika. Beberapa fungsi penting. A. Mendukung misi organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. B. Keamanan komputer adalah bagian integral perhatian manajemen terhadap keseluruhan sistem keamanan. C. Keamanan komputer harus efektif dari segi biaya. D. Pertanggung jawab dan kelayakan keamanan komputer harus dibuat dengan tegas. E. Pemilik sistem memiliki tanggung jawab keluar terhadap keamanan komputer dari organisasi yang dimilikinya. F. Keamanan komputer membutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu. G. Kemampuan komputer. G. Keamanan komputer harus ditinjau secara periodik. H. Keamanan komputer dibatasi oleh faktor masyarakat atau sosial. Ancaman. Kesalahan dan penghilangan disebabkan oleh para pemakai yang membuat dan mengedit data. Penipuan dan pencurian dengan komputer dapat dilakukan oleh orang dalam atau orang luar. Sabotase oleh karyawan, melakukan kerusakan HP, fasilitas, penanaman bom logika untuk menghancurkan program atau data, dan lain-lain. Hilangnya pendukung dan infrastruktur fisik karena terjadinya gangguan daya listrik, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Malicious hacker mengacu pada mereka yang menerobos komputer tanpa otoritas. Spionase industri, tindakan mengumpulkan data perusahaan swasta atau pemerintah untuk kepentingan tertentu. Malicious code atau kode jahat mengacu pada virus, cacing, kuda, trojan, pengeboman logika, dan lain-lain perangkat lunak yang tidak diundang. Mata-mata oleh pemerintah asing. Informasi tentang kebijakan ekonomi, politik, dan pertahanan menjadi barang sensitif dan harus dilindungi. Ancaman terhadap kerahasiaan pribadi, terorisme komputer. Berbagai bentuk serangan atau aspek-aspek ancaman keamanan.
Aspek-aspek ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat dimodelkan sangat baik dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu interruption, pencegatan atau pengambilan informasi. 2. Interception, penyadapan. Yang ketiga, modification atau tampering atau modifikasi atau perusakan. Yang keempat, fabrication atau pemalsuan. 1. Interupsi. Pelaku menghentikan dan merusak atau memanfaatkan informasi. Informasi tidak disampaikan pada yang berhak. 2. Intersepsi. Merupakan ancaman terhadap kerahasiaan, sekresi, informasi yang disadap atau orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. 3. Modifikasi. Merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai keinginan orang tersebut. 4. Fabrikasi. Merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru suatu informasi yang ada, sehingga orang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi. Manajemen keamanan komputer. Keamanan komputer yang baik serta ancaman yang bisa diperkirakan menurut pengelolaan sistem keamanan dengan cara-cara yang tepat dan efektif. Manajemen keamanan mengelola 3 elemen penting. 1. Sumber daya manusia. 2. Teknologi. 3. Operasi. A. Sumber daya manusia. Personil dalam organisasi harus memahami ancaman yang diikuti dengan 1. Pemahaman tentang kebijakan jaminan dan prosedur. 2. Penetapan tugas dan tanggung jawab. 3. Pelatihan untuk user. 4. Akuntabilitas individual dan lain-lain. B. Teknologi. Merupakan jaminan keamanan dan mendeteksi penyusupan. Meyakinkan teknologi didapatkan dan diterapkan dengan tepat. Organisasi harus menerapkan kebijakan dan proses akuisisi teknologi. C. Operasi. 1. Kebijakan sistem keamanan agar tetap layak dan terbarui. 2. Sertifikasi dan akreditasi perubahan teknologi informasi. 3. Mengelola postur jaminan keamanan teknologi informasi. 4. Memberikan pelayanan manajemen kunci dan melindungi infrastruktur yang menguntungkan. 5. Melakukan penilaian sistem keamanan untuk menilai kontinuitas atau kesaingan keamanan. 6. Memonitor dan menghadapi ancaman saat ini. 7. Merasakan serangan, memberikan peringatan dan merespon dengan benar. Beberapa faktor pendukung pengelolaan keamanan komputer. 1. Rencana keamanan. 2. Kebijakan sistem keamanan spesifik. 3. Siklus hidup manajemen. 4. Integritas dengan sistem informasi. Baiklah, seperti itu tadi materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, harap dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.